Penyebab jerawat kita bertambah banyak biasanya karena kulit kita bergesekan dengan benda yang kotor, misalnya handphone. Halo guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh ya, yang sudah bergabung dengan channel YouTube saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian bisa terus video-video terbaru dari saya. Hari ini saya akan men-spill skincare saya ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang dulunya seperti saya punya pengalaman di mana wajahnya berminyak dan berjerawat. Apalagi kulitnya sensitif ya. Jangan sembarangan pakai skincare ya. Dan mungkin skincare ini buat yang sama-sama cocok. Karena setiap jenis kulit dan setiap orang itu hormonnya berbeda dan jenis kulitnya berbeda pula. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Siapa tahu bisa memberikan solusi ataupun solasi ya. Di mana wajah kita ini berjerawat parah, apalagi bekas-bekas jerawat. Dulu saya wajahnya tidak seperti ini ya, tapi berjerawat parah. Inilah produk skincare saya untuk mencerahkan kulit. Eits, tunggu dulu. Skincare itu bukan memutihkan wajah ya, tapi skincare itu mencerahkan kulit wajah. Jadi intinya wajah kita itu terawat, bersih dan cerah. Dan inilah skincare yang saya gunakan setiap hari. Bisa dicoba ya. Eits, tapi hasilnya setiap orang berbeda ya. Ini produk-produk skincare yang saya pakai setiap hari ya guys. Di sini ada ini facial foam. Mohon maaf, saya ini menggunakan kamera depan ya. Ini facial foam. Ini kita gunakan untuk mencuci muka. Ada toner. Ada ini serum. Oh iya, ini produk anti akne ya. Karena wajah saya ini jenisnya kulit sensitif dan berjerawat. Ini ada lip ice. Ini ada krim siang. Ini ada krim malam. Ice Treatment Serum ya, intinya buat kelopak mata. Ini mata kita yang mata panda ya. Ini ada salep. Ini saya produk dari Agnes ya. Ini kita gunakan untuk jerawat kita. Ini ada yuzu. Ini ada kak koal. Biasanya saya gunakan untuk maskeran ya. Ini ada JJ Glow. Ini sun cream. Ini ada micro essence. Ini essence. Nah, kalau ini namanya red jelly. Ada kapas, ada kaca. Jangan lupa menggunakan kapas dan kaca ya. Karena ketika kita menggunakan skincare tanpa kapas dan kaca tidak bisa. Yuk, saya akan memberitahu kalian cara menggunakan skincare yang saya gunakan setiap hari. Tapi mohon maaf ya, jika dalam penggunaannya kita tidak sama. Karena saya menggunakannya seperti itu. Dan
Dan jika pun tidak sama, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya untuk berbagi pengalaman. Kebetulan produk skincare saya dari MS Glow ya. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan satu ya. Ini Hatomugi Skin Conditioner. Produk skincare sebanyak ini bagaimana ya cara penggunaannya dan kapan kita menggunakannya? Saya untuk pagi hari biasanya saya mencuci muka dulu menggunakan facial foam. Ingat ya, mencuci muka yang baik menggunakan facial foam ini hanya 2 kali sehari. Karena terlalu sering mencuci muka juga tidak baik untuk kesehatan kulit wajah. Setelah mencuci muka, saya biasanya memaskeri wajah saya dulu sebelum memakai produk-produk lainnya. Masker wajah ini biasanya saya gunakan dan saya biarkan selama 15 menit. Ini sesuai dengan yang tertera ya, kan biasanya di kardusnya ada cara penggunaan. Setelah 15 menit, kemudian cuci muka kembali ya. Setelah itu saya menggunakan Hatomugi. Saya menggunakan ini. Ini cara menggunakannya menggunakan kapas. Setelah saya menggunakan ini, saya lanjut menggunakan toner. Setelah menggunakan ini, tonernya penggunaan dengan ditaruh di kapas ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan essence. Essence ini bentuknya seperti air ya. Kita gunakan sedikit saja secukupnya. Ingat ya, dalam penggunaan skincare itu jangan berlebihan karena tidak baik. Gunakan secukupnya saja. Kemudian kita gunakan sunscreen. Sunscreen ini sangat baik untuk kesehatan kulit wajah kita. Setelah menggunakan ini biasanya saya lanjut menggunakan Yusu. Yusu ini adalah moisturizer ya. Setelah menggunakan Yusu, biasanya saya menggunakan ini. Krim di pagi hari, krim wajah ya. Setelah menggunakan krim wajah pagi hari ini, saya menggunakan lagi serum. Serum ini tergantung kalian mau gunakan terakhir atau sebelum memakai whitening day. Itu tergantung orangnya sih, tapi saya menggunakan serum ini yang terakhir. Tapi biasanya saya menggunakan serum ini hanya di malam hari saja. Siang hari saya jarang menggunakan. Kemudian yang terakhir adalah ini, Agnes. Ini salep ya untuk jerawat kita. Kita bisa mengulaskan bagian-bagian yang berjerawat, yang membekas jerawatnya itu. Ini bagus banget buat kalian yang berjerawat menggunakan salep ini ya. Karena jerawat itu kalau dipencet itu nanti bakterinya kemana-mana, ada menimbulkan banyak sekali jerawat ya. Dan ini yang terakhir, setelah semuanya selesai, menggunakan serum untuk mata. Ini untuk kalian yang punya masalah dengan mata panda seperti saya ya. Lanjut, gunakan ini. Lanjut kita gunakan ini, lip ice, agar bibir kita tidak kering ya. Dan untuk red jelly ini sendiri saya biasanya menggunakan di malam hari sebagai pengganti Yusu. Jadi di malam hari saya hanya menggunakan ini sebelum menggunakan toner ya. Sebelum menggunakan toner saya menggunakan ini untuk di malam harinya. Seperti biasa cuci muka dulu. Setelah cuci muka kita gunakan ini. Setelah itu lanjut toner, essence, kemudian krim malam. Tapi biasanya ini sebelum krim malam ini saya menggunakan ini, tergantung sih kalian menggunakan ini dulu atau krim malam dulu. Ini tergantung kalian lah. Soalnya setiap orang itu berbeda pengalaman.
Dan untuk masker ini tidak perlu setiap hari kita gunakan. Kita bisa menggunakannya 1 minggu 2 kali. Untuk red jelly sendiri bisa digunakan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali ya. Dan ini untuk semuanya bisa digunakan setiap hari ya. Itulah tadi spill skincare dari saya. Oh ya, saya juga mengonsumsi vitamin C ya. Sebentar, nanti saya spill dulu. Selain saya menggunakan skincare, saya juga mengonsumsi vitamin C. Vitamin C ini hanya contoh saja ya. Saya mengonsumsi vitamin C seperti ini ya bentuknya. Dan ini juga ada vitamin C dalam bentuk kemasan seperti ini. Mohon maaf saya menggunakan kamera depan. Nanti untuk fotonya saya spill ya, agar kalian bisa lebih jelas. Saya menggunakan ini. Saya minum vitamin C ini untuk tubuh saya sendiri selain menyehatkan dan untuk kesehatan tubuh kita sih, karena mengonsumsi vitamin C itu juga baik untuk tubuh dan juga baik untuk kesehatan. Karena vitamin C yang cukup itu akan membuat kulit kita itu cerah ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Seperti biasa, saya biasanya setiap konten ada kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi hari ini saya akan membahas tentang penyebab kenapa sih jerawat kita itu selalu muncul terus-menerus. Apa sih penyebabnya? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Let's go! Yuk, akan saya bahas satu persatu. Mungkin kita sudah menggunakan skincare yang cocok. Mungkin kita sudah mengonsumsi vitamin C yang cukup. Tapi kenapa ya jerawat kita selalu muncul terus-menerus? Penyebabnya biasanya yang pertama itu karena stres ya. Stres itu bisa menyebabkan jerawat kita itu muncul secara terus-menerus. Selain stres, biasanya kita mengonsumsi makanan serba instan. Makanan yang mengandung susu atau mungkin makanan yang terlalu manis itu bisa menyebabkan jerawat kita bertambah atau mungkin dia itu mana ya menghasilkan keturunan yang baik jerawatnya. Munculnya jerawat secara terus-menerus itu bisa disebabkan karena hormon ya, atau mungkin karena kita sedang menstruasi kalau perempuan. Kalau laki-laki saya kurang tahu ya. Biasanya untuk wanita ini karena menstruasi atau mungkin karena pernah menggunakan pil KB. Itu bisa memicu jerawat yang berlebih di wajah ya. Karena ketika seseorang menstruasi itu biasanya itu mengeluarkan hormon-hormon gitu loh. Jadi kadang itu membuat jerawat berlebih itu ibarat kata masa puber ya. Sering bergadang, kurang tidur, itu bisa menyebabkan jerawat kalian bertambah parah. Karena apa? Kulit kita atau mungkin tubuh kita terlalu lelah ya, sehingga menyebabkan stres, jerawatnya bertambah banyak. Jadi jika Anda tidak ingin jerawat Anda bertambah parah, gunakan waktu Anda untuk istirahat. Gunakan waktu Anda untuk tidur ya. Penyebab jerawat kita bertambah banyak biasanya karena kulit kita bergesekan dengan benda yang kotor. Misalnya handphone atau mungkin sarung bantal. Jadi usahakan untuk membersihkan layar depan handphone Anda ya, agar tidak menimbulkan banyak sekali jerawat. Dan jangan lupa untuk mencuci sarung bantal kalian ya. Itu bisa mengurangi jerawat kalian. Sarung bantal yang bersih dan handphone yang bersih itu bisa membantu kalian untuk mengurangi jerawat yang banyak sekali di wajah kita ya. Karena bergesekan dengan benda kotor itu bisa membuat jerawat kita semakin parah. Bisa membuat wajah kita ini berjerawat parah.
Kurang mengonsumsi air mineral, ini juga bisa menyebabkan wajah kita berjerawat terus-menerus. Jadi jerawatnya tidak berhenti. Makanya tadi saya rekomendasikan, saya berbagi pengalaman, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C ya. Air mineral yang cukup dan mengonsumsi vitamin C yang cukup ya. Karena vitamin C itu di saat musim pandemi seperti ini juga baik untuk kesehatan tubuh kita dan kesehatan kulit kita ya. Menjadikan kulit kita cerah dan badan kita sehat ya. Jerawat yang terus-menerus tidak pernah berhenti, malah semakin banyak. Itu bisa terjadi karena produk perawatan rambut. Misalnya kita mengecat rambut atau mungkin smoothing. Pokoknya dengan sesuatu yang berurusan dengan produk perawatan rambut itu bisa menyebabkan wajah kita berjerawat dan jerawat itu terus-menerus tumbuh. Karena apa? Mungkin ada rambut kita helainya ini yang jatuh pas begini ya. Jadi kulit kita ini sensitif. Usahakan rambut kita itu tidak mengenai wajah kita ya. Maksud saya itu seperti ini. Seperti ini. Ini bisa menyebabkan jerawat kalian itu bertambah setiap hari. Dan bisa menyebabkan jerawat kalian ini infeksi meradang di mana-mana. Salah menggunakan produk skincare juga bisa menyebabkan kalian berjerawat yang lebih dan jerawat kalian terus-menerus bertambah. Jadi, ketika wajah kalian berjerawat, hendaknya berhenti dulu ya menggunakan skincare. Karena bukan tubuh sih, karena kulit wajah kita butuh istirahat, butuh normal. Jadi ketika kalian berganti skincare itu harusnya tidak langsung ya, dikasih jeda. Ketika kalian menggunakan skincare dan skincare itu kalian merasa skincare itu nggak cocok untuk wajah kalian. Jadi kalian harus menjeda, mengistirahatkan kulit wajah kalian. Mungkin 1 bulan untuk tidak menggunakan skincare. Tapi tetap cuci muka ya, karena cuci muka itu membuat kulit kita tetap sehat. Cuci muka itu memang baik ya. Tapi apakah kita tidak pernah tahu, terlalu sering mencuci muka juga bisa menyebabkan wajah kita itu berjerawat yang lebih. Karena apa? Mungkin karena saya bukan bukan ahli kesehatan kulit ya. Jadi saya mungkin berbagi pengalaman saja, karena memang benar ketika saya mencuci muka yang lebih, misalnya 1 hari 4 atau 5 kali, kan niatnya kan pengen wajahnya bersih. Jadi terlalu sering mencuci muka itu juga tidak baik loh untuk kesehatan kulit wajah kita, malah menyebabkan wajah kita berjerawat lebih. Jadi gunakan skincare sewajarnya saja ya. Tidak boleh terlalu berlebihan, dan cuci muka sewajarnya saja, sesuai aturan dan sesuai standar ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kecuali uang sayang. Itulah tadi kata-kata motivasi dan pengalaman dari saya hari ini ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau mungkin ada yang tidak sesuai ya, mohon dibenarkan, karena saya juga sedang belajar dan saya ingin berbagi pengalaman saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Jangan lupa nonton terus video saya dan dapatkan video-video terbarunya. Bye-bye, see you. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang.